Assalamualaikum, halo semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, kembali bertemu dengan Al-Faqir Faridin Ibn Rosadi dalam rubrik kajian kitab Al-Mukhtar Ahadits An-Nabawiyah. Hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul izzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ayatul izzi, ada tanda-tanda, ini gaya pesantren lagi ya, ada pun tanda-tandanya kemuliaannya Allah yang maha mulia, yang maha perkasa adalah wakul, itu wakul, maka ucapkanlah olehmu, waktu itu Nabi Muhammad, sekarang pada kita umat, olehmu hai Muhammad, hai umat Muhammad, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ada 4 hal. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, tetap miliknya Allah, sifatnya Allah, alladzi, yang silatul ladzi lam yattakhidh, yang tidak mempunyai. Siapa dia? Alladzi waladan, pada anak. Ya Allah tidak punya anak. Walam yakun, dan tidak ada. Siapa dia? Alladzi, Allah, syarikun, lahu, bagi Allah, syarikun. Walam yakun, dan tidak ada, lahu, bagi itu, tetap bagi Allah, syarikun. Siapa syarikun? Teman, kawan, sekutu. Di mana fil mulki, dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Alam yakun, dan tidak ada, itulah tetap bagi Allah, waliyun, penolong menadzuli, dari kehinaan, penghinaan, wakabir, dan mengagungkanlah siapa kamu pada Allah, takbiro, dengan mengagungkan, takbiro, dengan mengagungkan sesungguh-sungguh. Ini kalau dalam bahasanya orang ahli bahasa Arab namanya adalah masdar lafzi, sungguh-sungguh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kita itu bahwa kita itu memahami, mengetahui dengan seyakin-yakinnya Allah adalah maha mulia, maha perkasa, al-izz, yaitu kita mengucapkan wa qulil hamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Artinya kenapa? Alladzi lam yattakhidh waladan, segala puji-pujian seluruhnya miliknya Allah. Puji-pujian yang 4 seluruhnya miliknya Allah. Yang Allah itu tidak punya anak. Nah, kita punya keyakinan itu dalam diri kita, itu Allah tidak punya anak, maka itu adalah menunjukkan kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa puji-pujian ada 4 itu adalah hamdulillah lidzatih, namanya hamdul qadim alal qadim, bahwa puji-pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Contohnya, innani anallah la ilaha illa ana wa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Innani, sesungguhnya aku itu, ana, adapun aku itu, Allahu, Allah. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, saya adalah Allah. La ilaha illa ana
nggak ada satupun jenisnya Tuhan kecuali saya inilah Tuhan. Dia menunjuk dirinya, bukan saya Al-Fakir Faridin, bukan. Maksudnya bahwa Allah mengatakan dirinya sendiri adalah Tuhan. Dan alladzi lam yattakhidh waladan, Tuhan yang sama sekali tidak ada anak. Jangan sampai kita punya prasangka bahwa Allah itu punya keyakinan bahwa Allah itu punya anak, sebagaimana yang diyakini oleh sahabat kita di agama yang lain. Sama sekali tidak punya begitu. Terbebas dari sesuatu yang lain. Yang kedua, walam yakul lahu syarikun fil mulki. Yang keduanya, Allah itu tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menghalangi dalam urusan kekuasaannya. Kekuasaan Allah begitu mutlak, seluruh jagat raya ini selain dirinya itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak butuh dengan pertolongan siapapun. Lah itu malaikat bagaimana itu katanya? Oh, tentara-tentara. Malaikat itu bagian makhluknya Allah yang diberi tugas untuk mentaati perintahnya Allah. Jadi bukan berarti Allah tidak berkuasa untuk melakukan seluruh kerajaannya itu, kekuasaannya itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak bisa dikatakan Allah itu ada kan yang mengatakan bisa enggak kalau Gusti Allah itu mamanya membuat suatu benda yang Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya. Ya nggak boleh, nggak mungkin itu. Kenapa? Karena mustahil untuk Allah itu berbuat seperti itu. Namanya zalim. Nggak boleh. Nah, yang kedua, Allah memuji kepada makhluknya. Hamdul qadim alal hadis. Allah memuji kepada makhluknya. Contohnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka, dan sesungguhnya kamu hai Muhammad itu la'ala, tetap atas tinggi mulia, khuluqin ala khuluqin, itu tetap tinggi atas khuluq atau akhlak azimin yang agung. Jadi memuji Nabi Muhammad akhlaknya sangat agung, padahal dihina-hina, dicaci maki oleh umatnya yang belum mengetahui bahwa beliau adalah seorang rasul, adalah seorang kekasihnya Allah. Dan sampai hari ini, sampai saat ini masih banyak yang menghina Rasulullah padahal sudah tidak ada. Tetapi Allahnya memuji dia dan tidak punya pengaruh apa-apa ketika kita kemudian menghina siapapun, menghina Nabi, kemudian Nabi derajatnya lebih rendah atau terpengaruh, derajatnya berkurang, nggak ada itu. Tidak ada sama sekali, tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruhnya penghinaan orang lain terhadap kemuliaannya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi adalah mulia yang sangat disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau Muhammad akhlaknya sangat agung. Yang ketiganya adalah hamdul hadis alal hadis. Memujinya makhluk kepada makhluknya yang Allah juga. Contohnya mamanya, orang tua memuji anaknya pinter, soleh, itu anak aku alhamdulillah, yang anak ini yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, soleh sekali, baik sekali anaknya, begini, suka memberi, suka bergaul dengan baik sama temannya, suka mendamaikan. Itu namanya memuji-muji. Kita sebagai makhluknya Allah memuji kepada anak kita yang makhluk Allah juga. Nah itu tetap miliknya Allah. Maka kalau mamanya kita atau kita sebagai suami atau istri dipuji suami oleh istrinya, wih mas ganteng banget, mas pinter banget, mas baik banget. Nah itu pujian istri kita atau suami kita kepada kita itu adalah bukan miliknya kita, tetapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jawabnya alhamdulillah. Jangan emang lo baru tahu ngapa, kasihan amat. Nah tidak seperti itu jawabannya, tetapi alhamdulillah adalah pujian tadi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya adalah
pujian makhluk kepada kholiknya. Makhluk memuji kholik, memuji Allah. Contohnya ya Allahur Rahman, Allahul Rahim, Allah Maha Pengasih. Itu berarti yang Asmaul Husna makanya kita sampaikan kepada Allah. Allah adalah zat yang Maha Pengasih, Allah adalah zat yang sangat penyayang, Allah adalah zat satu-satunya raja, dan seterusnya. Itu artinya kita memuji-muji Allah. Makhluk memuji zat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah walam yakun lahu waliyyun minadzul, dan Allah tidak butuh penolong dari penghinaan. Dihina apapun Allah tidak butuh ditolong supaya mamanya ada orang mamanya menganggap Allah itu adalah tidak berkuasa, Allah itu adalah banyak, Allah itu adalah berbohong, Allah itu macam-macam dengan penghinaan. Nggak butuh dibela, santai aja ya, tidak butuh. Bahkan orang yang menghinanya, makhluk yang menghinanya itu akan malah terhina sekali, dan dia tidak akan bisa hebat. Allah nggak ridho. Nah, maka kita terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap Allah butuh pertolongan kita, nggak ada. Wong kita dibuat dan diberi semua fasilitas oleh Allah saja, suka apa? Suka menghindar gitu. Untuk suruh ibadah aja susah, suruh berbuat baik aja susah. Nah ini berarti kita banyak menyalahi kemauannya Allah. Tetapi Allah nggak butuh, biasa-biasa aja tuh. Allah berkurang itu kekuasaannya, enggak. Wa kabbiru takbiran, wa kabbiru, dan mengagungkanlah siapa kamu pada Allah. Kabir, takbirun, dengan mengagungkan yang sungguh-sungguh. Jangan ada dalam diri kita perasaan merasa lebih hebat daripada orang lain, apalagi kemudian menganggap Allah kecil. Sama sekali. Kita terus mengagungkan Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hati kita tuh bahwa memang Allah tuh benar-benar Tuhan yang kekuasaannya luar biasa, yang keagungannya tanpa batas. Keyakinan itu menjadi keyakinan yang sangat kuat pada diri kita. Karena keagungan, karena takbir itu, kemuliaan itu, kesombongan itu adalah ridai, kata Allah. Itu adalah selendangku. Jadi semakin ketika Allah semakin menyatakan akbar, semakin dinyatakan akbar, semakin sombong. Allah semakin sombong, semakin hebat. Makhluknya kalau sombong pasti akan tersungkur, disungkurkan oleh Allah. Jadi keagungan dan kesombongan hanya miliknya Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam hadis qudsinya. Siapa yang mengambil itu maka akan saya habisin dia, saya hinakan dia. Jangan sekali-kali kita merasa hebat daripada orang lain, apalagi menganggap remeh pada orang lain, apalagi kita juga sombong kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Fir'aun yang sombong dihabisin, Qarun yang sombong dihabisin, siapapun saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Kita terus menjadi manusia-manusia yang ingin senantiasa terbaik menurut Allah, menurut makhluknya, menurut manusia, dan menurut yang lain-lainnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.